Saya Panji Agung Manggoro dari Java News Papua Official. Saya hari ini ada di PT Sawit Tandan Sawita Papua bersama karyawan yang BHL dan juga SKU. Karyawan SKU adalah karyawan tetap dari perusahaan ini. Karyawan BHL adalah karyawan lepas. Dan hari ini saya hadir di sini bersama masyarakat yang menjadi karyawan dari perusahaan ini. Mereka mengeluhkan mengenai masalah hak-hak BPJS dan juga masalah kelayakan perumahan yang ada. Selanjutnya peliputan saya untuk mewawancarai mereka. Setelah ini terima kasih dari kami Java News Papua. Saya karyawan SKU di kantor besar Anggrek Estate PT Tandan Sawita Papua. Menyangkut tentang SKU, kami total jumlah karyawan SKU yang ada di PT Tandan Sawita Papua berdasarkan database bulan Mei 2021, total SKU sebanyak 260 sekian. Sementara jumlah total karyawan kita berjumlah 1.690. Itu terbagi 260 sekian sebagai karyawan SKU dan 1.400 sekian sebagai karyawan BHL atau karyawan harian lepas yang ada di PT Tandan Sawita Papua. Kemudian menyangkut tentang BPJS, kami merasa bahwa kami mempunyai hak yang sebenarnya harus kami dapatkan lewat pemotongan SKU. Selama ini kami tidak dapatkan. Contoh seperti BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Kesehatan begitu banyak sekali karyawan SKU yang selalu pergi ke rumah sakit namun selalu dipersulit karena pemotongan BPJS yang tidak jelas. Kemudian karyawan BHL juga mendapatkan setengah paket daripada BPJS Kesehatan, yang mana mereka juga dipersulit ketika mereka sampai di rumah sakit atau melakukan pengobatan, sekalipun mereka adalah orang asli Papua. Demikian yang dapat sedikit saya sampaikan. Kemudian itu mengenai BPJS, apakah teman-teman punya gaji itu dipotong dari perusahaan sebesar berapa? Pemotongan gaji SKU untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebesar 511.000 sekian per orang. Berapa jumlah karyawan yang dipotong? Sementara jumlah karyawan untuk SKU sebanyak 260 sekian untuk PT Tandan Sawita Papua. Terus selama ini sudah pernah dicek di kantor BPJS? Untuk pengecekan kantor BPJS, kami sudah mengecek langsung ke kantor BPJS dan juga kami mengecek lewat online BPJS TKU. Hasilnya apa? Dan hasilnya sampai saat ini dari 2019 yang sebelumnya dan sudah dilakukan pembayaran setengah sampai di bulan April tahun 2020. Pembayarannya sementara dari bulan Mei sampai saat yang kita ada ini belum dilakukan pembayaran, sementara pemotongan dijalankan terus. Tiap bulan dipotong, tetapi jaminan kesehatan tidak jalan ya? Jaminan kesehatan tidak berjalan. Karena perusahaan tidak membayar. Tidak membayar atau tidak menyetor ke BPJS. Oke, keterlambatan penyetoran tapi sudah memotong hak. Sudah memotong hak daripada karyawan tersebut. Harapan ke depan untuk perusahaan bagaimana? Kami berharap supaya hak-hak daripada setiap pekerja yang ada, baik bukan hanya untuk karyawan SKU, tetapi juga karyawan BHL, mereka juga mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama tentang BPJS Kesehatan. Karena kita ketahui bahwa yang paling utama di dalam pekerjaan kami di PT Tandan Sawita Papua adalah kesehatan. Dari sekian total jumlah karyawan semua berapa? Total jumlah karyawan berdasarkan database yang kami dapatkan di bulan Mei 2021 sebanyak 1.690 karyawan. Yang BHL? 1.400 sekian. Sementara yang untuk karyawan SKU 260 sekian. Jadi SKU lebih sedikit ya? Iya. Kemudian yang selain SKU, hak apa yang diharapkan mereka? Kalau untuk karyawan SKU yang didapat yang jadi permasalahan atau kendala yaitu tentang BPJS yang paling
signifikan saat ini, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selain karyawan SKU, Selain karyawan haknya SKU, mereka bagaimana? Yang BHL? yang BHL sementara untuk yang mereka dapatkan permasalahan untuk karyawan BHL adalah BPJS Kesehatan. Belum dapat ya? Belum dapat mereka. Berarti lebih banyak yang belum mendapatkan Belum kartu BPJS? dapat. Dari total 1.000, Dari total 1.400 sekian. hanya yang punya kartu BPJS hanya Itu yang diberikan kepada karyawan SKU. SKU jumlahnya 240 sekian. Dari kesekian banyak total jumlah karyawan 1.400 sekian karyawan BHL, mereka cuma mendapatkan fasilitas kesehatan yang tidak pas dan tidak layak kepada mereka, terutama untuk mereka punya kartu BPJS Kesehatan. Dan dari sekian banyak karyawan yang ada ini cuma beberapa yang mendapatkan itu. Sementara sebagiannya tidak. yang BHL itu ya? Untuk BHL, karyawan BHL. Yang jumlahnya lebih besar Yang dibanding jumlahnya karyawan. lebih besar daripada karyawan SKU. Itu berapa jumlahnya? Jumlah karyawan untuk karyawan BHL 1.400 sekian. Kemenkominfo, saya dulu masuk di sini itu masih perintis. Sampai saya pun teman-teman tuh semua meninggal. Saya sendiri tinggal ini. Saya dulu tinggal di barak ini. Barak ini. Tahun berapa itu? Itu saya masuk di sini di tahun 2009. Bulan 1, tanggal 1. Saya masuk di sini. Saya dari berdua bawa kasur dari ke sana itu di sini. Sampai saya hidup sampai selama yang saya ada ini. Saya pun teman-teman semua yang lama itu semua ada yang lari, ada yang meninggal. Saya ini bertahan sampai sekarang ini. Sampai saya masuk sini itu dulu kita masuk di sini itu pakai papan. Ini bukan tanah. Ini. Tapi perusahaan ini memang dia begitu terus. Dia tidak bisa pelihara karyawan. Dia mematikan karyawan. Modelnya kamar mandi, kamar apa semua itu tidak ada. Kita tinggal itu macam binatang. Baru dalam rumah itu tidak beres. Rumah itu sudah naik begini. Papan itu sudah lapuk semua. Jadi kita tinggal itu macam pimpinan perusahaan satu datang, ambil foto saja bawa lari. Tidak ada suksesnya. Karyawan itu dia tinggal macam binatang. Kalau mau buang air bagaimana? Ada air? Mau buang air itu hanya masuk di lapa-lapa saja. Kelapa-kelapa. Ya, tidak ada kamar mandi apa semua begitu. Kalau mau mandi bagaimana? Mau mandi ya kalau ada air hujan ya kita mandi di sumur saja. Kita gali sendiri. Ini sudah berlangsung berapa lama situasi seperti ini? Oh, ini sudah lama. Sejak Sudah lama ini sudah 2012. 2012 ya? 2012 itu sudah kamar tidak pakai lagi. Hanya dalam tuh ruangan luas saja Ya, begitu ya? ruangan luas saja. Oh, Jadi kita di sini tuh macam pintu rusak apa semua itu orang perusahaan tidak pernah ada perbaikan. fasilitasi. Orang hanya tinggal foto saja, orang tipu karyawan saja, orang tipu-tipu pergi. Baru orang ambil gambar dari sini nanti orang jadikan uang, orang yang pakai, bukan keluarnya bukan di sini. Kemudian ini Pak, saya mau tanya, ini kategori rumah apa? Mungkin ada sebutan, kan di perusahaan ini kan ada rumah permanen dengan rumah kayu ya? Ya, Ini tipe model apa? Rumah apa? Barak apa namanya? barak di Sepunu kan? G10. Barak G10 ya. Yang non permanen ya, yang kayu. Permanen itu sama. Harapan teman-teman di sini seperti apa? Mungkin pemerintah juga bisa menegur perusahaan atau bagaimana? Ya, pemerintah harus mendukung kita lah. Kita ini kan pemerintah itu dia jadi pemerintah kan kita ini yang bikin dia pemerintah. Jadi dia harus bisa lihat, bisa datang ke sini. Nanti dia sewaktu sehat baru dia datang minta suara segala macam itu kita tidak mau. Harapan Bapak mungkin pemerintah bisa tegur perusahaan? Ya, itu saya mau itu begitu. Supaya pemerintah itu harus dia buka mata, dia lihat harus dia main dengan pimpinan perusahaan supaya dia bisa tegur. Supaya kita karyawan juga bisa sukses. Kita karyawan tanggal-tanggal begini itu kita mau makan, mau minum itu susah. Kenapa itu? Itu kita kalau perusahaan bisa bantu kita untuk makan atau apa begitu boleh. Kita ini hanya tinggal macam binatang hasil kebun kita makan. Kecil-kecil begini kalau mau makan hasil kebun tidak bisa. Ini karena orang ini lahir dengan beras ini. Oh iya. Kemudian apa susah untuk belanja karena mungkin penggajian bagaimana? Gajian juga itu sampai tanggal 21, 25 sampai 2 bulan baru kita bisa gajian. Itu sering terjadi. Terjadi. Dan selama 1 bulan 2 bulan teman-teman warga di sini makan apa? Kalau di sini ya kita makan ya, makanan apa saja.
Hasil kebun saja. Penetapan tanggal gajian oleh perusahaan itu kira-kira tanggal berapa? Dorang tidak menentukan. Dorang bilang tanggal 7, tapi 7 itu tidak jadi. 13 itu tidak jadi. Sekarang itu sampai 21, 25, 24 ke bawah itu. Bahkan sampai bulan depan. Ya. Itu baru kita dorang bisa gaji itu. Lihat kamar mandi itu anak-anak kecil ini kalau orang menangis kita bawa mereka ke blok, nyamuk ini tidak baik. Jadi kita minta harus kamar mandi, rumah ini harus layak kan baik-baik. Perbaiki supaya kita juga harus nikmati baik, kita bisa tidur baik, kita bisa kerja baik. Karena ini tempat nyamuk. Sering anak-anak kena malaria. Ya, anak-anak kena malaria juga perusahaan ini klinik tidak ada obat. Ambulans ada kan? Ambulans tidak ada. Ambulans tidak ada, terus ketika ada yang sakit meninggal gitu. Ada yang sakit meninggal itu sudah trek buah itu. Biasa pakai motor, antar naik biasa pakai motor. Itu pakai ojek biasanya. Terus kemudian jaminan kesehatan bagi yang meninggal seperti apa? Tidak tahu juga itu, Pak. Tidak dibayar, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Jaminan pensiun meninggal tidak ada? Tidak ada. PHK begitu tidak ada. Saya sudah bilang itu beras 1 sak, anggur kupu 1 selop, supermi 1 karton, itu Aidfit 1 karton. Itu kita sudah bayar kepala begitu. Pimpinan perusahaan orang main itu seperti itu. Mereka hanya kasih itu saja. Iya. Terima kasih. Nama saya Petrus Kendi. Saya pernah bekerja di perusahaan Tandan Sawit Papua pada tahun 2015. 2015 sampai 2019 saya keluar karena bergabung dalam politik. Sehingga pada hari ini saya datang juga bersama dengan karyawan di tempat ini. Sangat miris sekali. Dan saya rasa prihatin sekali karena karyawan yang bekerja di PT Tandan Sawit Papua, khususnya yang ada di Distrik Karso Timur Kabupaten Kerom. Kami hidup bekerja di sini, perusahaan dia perlakukan karyawan ini sama seperti binatang. Ya. Boleh katakan hari ini saya katakan bahwa karyawan ini diperlakukan seperti binatang. Karena apa? Karyawan bekerja dan begitu punya kontribusi besar untuk perusahaan ini mendapatkan dia punya hasil yang dia inginkan. Ketika karyawan itu meninggal, perusahaan ini abaikan karyawan punya hak yang sebenarnya harus diterima. Gitu. Tapi sampai hari ini hal yang terjadi karyawan ini kasihan. Dan kondisi mereka karyawan ini, barak yang mereka tinggal ini, satu ruangan saja bisa menampung sampai 3 orang, 4 orang. Itu layak atau tidak, Pak? Sehingga hari ini kami sampaikan kepada pihak manajemen, khususnya yang punya perusahaan ini. Mungkin ada di Jayapura atau di Jakarta, kami tidak tahu tempatnya. Tetapi kami harapkan kepada yang punya perusahaan, tolong untuk perhatikan karyawan yang ada di sini. Karena karyawan yang ada bekerja dalam PT Tandan Sawit Papua di Arso Timur, ini lebih besar OAP yang bekerja di sini. Masyarakat pribumi yang bekerja di sini. Dan masyarakat pribumi mengharapkan bahwa ada kesejahteraan kepada mereka. Ketika mereka kerja selesai, mungkin perusahaan bisa perhatikan mereka punya masa kerjanya. Jangan tinggalkan seperti itu karena mereka punya kontribusi besar untuk perusahaan. Terus kepada pemerintah daerah, provinsi, bahkan untuk kabupaten. Ini setiap pemilihan itu pemerintah datang untuk minta suara dengan mereka di sini, karyawan. Kami tidak tahu ya. Ketika mereka duduk mungkin mereka bisa bicara dengan perusahaan atau bagaimana, mungkin perusahaan sogok mereka atau bagaimana sehingga tidak pernah mereka datang untuk bicara terkait mereka punya ini. Tetapi pada saat masa-masa politik, musim politik, mereka datang minta suara dengan karyawan di sini. Kasihan karyawan ini mereka memberikan suara juga. Dan ini rakyat kita juga, rakyat yang ada di tempat ini. Sehingga bisa perhatian. Pemerintah punya hak untuk menegur perusahaan karena perusahaan dia bekerja di sini bermitra dengan pemerintah. Dan dia bayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah juga harus punya hak untuk menegur karyawan, perusahaan. Dan pada hari ini juga kami tidak tahu, mungkin perusahaan ini dia laporkan jumlah pekerja yang ada ini kepada pemerintah atau tidak. Sampai hari ini juga kami belum tahu. Sehingga Dinas Tenaga Kerja juga pun dalam hal ini yang menangani bagian ketenaga kerjaan, ini juga tidak jelas. Sehingga kami harapkan kepada pemerintah daerah ataupun juga untuk perusahaan bisa perhatikan kesejahteraan karyawan yang ada di sini. Karena kesejahteraan yang utama adalah air bersih, kesehatan, dan perumahan yang layak untuk karyawan. Dan mereka punya hak-hak itu harus terpenuhi. BPJS yang selama ini jadi masalah. Kasihan, BPJS mereka dipotong. Siapa yang makan? Mereka pergi mau berobat, BPJS tidak aktif di rumah sakit. Sedangkan gaji mereka dipotong, 511 sekian ribu dipotong. Berarti ini berat kasus korupsi, tapi tidak pernah di audit atau diangkat menjadi sebuah masalah dalam perusahaan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan mewakili karyawan karena saya juga bagian daripada karyawan di sini juga.
Pernah saya bekerja di sini hampir kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun saya bekerja di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk kami mama-mama yang kerja di PT Tandan Sawitan. Kami karyawan belum di-SKU-kan, dan kami ibu-ibu ini kami minta supaya rumah barak yang kami tinggal ini tolong supaya kita tinggal di tempat yang layak. Saat kami tinggal di sini kami tidak rasa nyaman, dalam arti untuk perusahaan ini, untuk ibu-ibu belum di-SKU-kan. Jadi kami minta supaya tolong dari perusahaan ini lihat kami. Kami masih BHL, karyawan lepas, buruh lepas. Sudah berapa tahun? Kalau sudah dari tahun 2000, kalau mama dorang ini dari tahun 2008. Dari tahun 2008 Iya. sampai saat ini? Saat ini belum di-SKU-kan. Jadi tolong, supaya kami minta, supaya dari bapak-bapak dorang ini bantu mama-mama dorang ini, kasihan. Jadi mama-mama yang usia ini selama dari tahun 2008 masih karyawan lepas? Iya, masih sampai detik ini juga. Termasuk saya yang berdiri ini. Termasuk bapak juga. Belum di-SKU-kan. Kami cuma dikasih kartu namanya? BPJS. Tapi kami tidak kita belum di-SKU-kan. BPJS juga tidak jelas. Kami tidak jelas, kami karyawan tidak jelas. Jadi tolong supaya bapak-bapak dorang bantu kami. Karena kami tidak dalam arti kami sebagai manusia kami tidak mampu ya. Tapi kami harap untuk bapak-bapak dorang bisa. Kasihan mama-mama ini. Nama saya Roni Mofu, sebagai BHL, status saya perawatan kebun 3. Saya mewakili orang tua yang ada di PT Tandan Sabita. Karena ini kalau saya melihat keadaan yang ada ini, kasihan orang tua ini. Sampai kalau tidak kuat kerja, mereka hanya dikasih keluar PT dan pulang begitu tanpa ada pasangan apa-apa. Sehingga saya hari ini saya berterima kasih karena ada kunjungan seperti ini, kita bisa mengeluarkan isi hati kita yang selama ini kita pendamkan saja dalam hati. Kita berpikir bahwa kalau kita sampai besok tidak kuat kerja dan ini ditendang keluar, apa kita dibayar atau tidak? Sedangkan saya bekerja dari 2010, kelapa tumbuh dengan saya sampai sekarang sudah produksi. Sehingga kalau kami menanyakan ke kantor saja, mereka alasan kalian BHL kok, tidak ada urusan dengan perusahaan. Kalian sudah tidak mampu ya pulang saja, meninggal tanpa dibayar sepersen pun. Pesangon? Iya, pesangon. Ini menjadi pertanyaan untuk kami yang masih hidup ini. Apakah perusahaan masih bisa perhatikan kami punya hari tua, sedangkan kami punya usia habis di perusahaan ini? Ya, termasuk bukti yang nyata kemarin. Kemarin tuh saya sedang sampel itu kena obat di mata ini. Ini bukti nyata, perusahaan tidak pernah mau tanggung jawab. Berulang kali saya kerja ini tanpa perusahaan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Di sini ada pelayanan kesehatan puskesmas? Kantor perusahaan punya klinik? Klinik tidak ada obat. Tidak ada obat. Hanya Cuma saya absen begitu. saja, tinggal saja. Karyawan pergi bilang tidak ada obat. Karyawan ke sana bilang tidak ada obat. Jadi harapan saya ke depan, Bapak-bapak tolong kasihan kita orang-orang tua yang nanti tidak mampu kerja lagi, berarti kita ditendang saja begitu saja. Jadi harapan kami saya mewakili orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Sebenarnya kalau usia seperti saya sudah pensiun ya, batas aturan itu 55 tahun. Tapi ini sudah naik sampai 60, tapi dipaksa untuk kerja karena perusahaan tidak mau tahu dengan pembayaran ini, makanya dia tunda-tunda sampai kita tidak mampu ya sendiri angkat kaki. Nama saya Otis Eli. Saya di sini jabatan saya di sini sebagai mandor panen. Mungkin yang mau saya sampaikan di hari ini mungkin masalah BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu kemarin saya sempat alami bahwa istri saya dioperasi di rumah sakit Soekarsa, Wangga.
Di sana saya dipersulit dengan masalah BPJS. Jadi saya sempat kasih kartu saya itu, di sana mereka bilang tidak aktif. Saya lapor ke BPJS Kesehatan juga, tetap sama saya tidak aktif di sana. Tidak aktif karena apa? Katanya gara-gara pembayaran yang ditunggak sama perusahaan. Sedangkan upah kita itu tiap bulan dipotong, tapi tidak pernah ada setoran ke BPJS Kesehatan. Kemudian solusinya saat itu kejadian itu seperti apa? Akhirnya? Jadi solusi terakhir waktu itu saya ancam, Pak. Jadi kebetulan saya ancam manajemen perusahaan. Jadi kalau sampai mereka tidak bayarkan biaya rumah sakit saya, kantor perusahaannya akan saya bakar. Akhirnya mereka bayar. Jadi di administrasinya itu saya datang ke manajemen, saya ancam mereka, kalau tidak kantornya di sini saya bakar. Jadi saya datangkan karyawan semua saya bakar. Kalau memang bila perlu atau saya suruh bakar saja. Kemudian apakah di perusahaan ini ada mobil ambulan? Di sini kalau mobil ambulannya tidak ada, Pak. Tidak ada. Untuk sementara ini tidak ada. Dulu pernah ada, cuman sudah rusak. Kemudian kondisi klinik seperti apa melayani standar kesehatan di lingkungan ini? Ya, jadi kalau kita di sini masalah klinik memang masih minim sekali. Mungkin ya termasuk obat-obatannya juga tidak ada, termasuk juga kita punya perawat juga. Kalau ada yang sakit, dia tidak pernah cek apa karyawan yang sakit itu bagaimana, mau dirujuk atau di mana. Kita juga kendala di situ. Akhirnya mandor atau asisten masing-masing nanti upayakan untuk cari mobil, cari apa untuk antar kita punya pekerja yang sakit. Kalau fasilitas kerja bagaimana? Memadai atau tidak? Kalau fasilitas kerja juga belum. Contohnya apa? Contohnya mungkin seperti alat kerja, kadang kita juga beli sendiri, APD. Alat kerja seperti apa? Contohnya yang beli sendiri? Mungkin parang atau mungkin sepatu boot. Kalau APD memang tidak ada sama sekali, macam helm atau apa dari dulu sampai sekarang tidak pernah lagi ada. Sepatu boot sama parang beli sendiri? Ya, kita beli sendiri. Selama berapa tahun itu terjadi? Ini sudah berjalan kayaknya sudah dari awal 2000 tahun 2000 sana mungkin sudah mulai berjalan. Itu dari perintis. Saya lihat perusahaan ini dibuka, APD itu mereka beli sendiri. Saya Marlon Watori, jabatan sini sebagai mandor 1 di Kebun Anggrek Kebun 3. Ya mungkin yang saya mau sampaikan sini masalah kelayakan tinggal untuk karyawan. Sini salah satunya adalah perumahan. Sementara barak yang ditempati oleh karyawan ini jenis baraknya G10, cuman kelayakannya tidak layak sekali, tidak layak unik. Contohnya yang ada sekarang di belakang saya ini, depannya kelihatannya bagus, tapi kalau kita ke arah belakang sana tuh tidak jadi punya sepitengnya, tidak jadi punya WC-nya. Yang berikutnya paling parah lagi tidak air bersih. Yang kita pakai sekarang sini cuma pakai sumur. Sumur itu pada saat kemarau musim panas panjang dia akan habis. Tapi kalau musim hujan dia akan datang lagi. Datang lagi itu dari mana? Bukan mata air, tapi datang dari pinggiran-pinggiran sini. Itu tidak layak pakai. Artinya air itu tidak air. Jadi kalau musim kemarau panjang sumur itu kering total, tidak ada mata air. Pada saat nanti hujan air itu akan datang dari sudut-sudut sana, arah kiri, kanan dan sebagainya. Itu yang namakan tidak layak dipakai. Air tidak berfungsi sekali itu. Cuman di sini kita sudah sampaikan ke manajemen perusahaan masalah air bersih, mungkin bisa buatkan satu sumur bor sih untuk karyawan ini pakai, tidak ditanggapi. Katanya kalau sumur itu kalau bisa layak pakai aja. Kita sudah sering sampaikan, ini kalau musim kemarau panjang sumur itu kering, nanti musim hujan penuh lagi rata tanah nanti dia. Itu kan orang itu bisa berpikir, air datang dari mana? Dari mata air atau dari mana? Tapi seperti begitu yang sekarang bisa lihat sekarang, nanti kita bisa sebentar pastikan juga sumur-sumur yang ada. Itu air itu lagi dipakai atau tidak, biar nanti ke depannya bagaimana manajemen ini. Terus yang berikut tadi masalah APBD. Kita di sini karyawan ada yang kerja sebagai pekerja panen, bagian produksi, ada juga yang semprot. Semprot ini kita butuhkan sini masalahnya punya APD. Terus berikutnya ekstra puding, salah satunya susu penawar racun. Karena kita kerja semprot ini gunakan bahan racun memang. Kita harus ada penawarnya itu. Penawarnya memang sudah harus ada sebenarnya. Penawar untuk hilangkan racun itu, racun semprot. Ya. Yang berdampak pada? Yang berdampak pada kesehatan.
paru-paru salah satunya. Apalagi kita pekerja yang ada di sini kebanyakan makan pindang, isap rokok, kita sering sampaikan rajin cuci tangan, tapi kadang lupa cuci tangan. Nah, resiko ini bukan datang penyakitnya dalam jangka dekat, jangka panjang. Pemerintah tidak, perusahaan tidak kasih apa itu? Harus kasih apa? Seharusnya tuh harus ada sarung tangan, yang berikutnya harus ada susu. Kalau tidak susu harus ada kacang hijau. Itu sudah wajib sekali manajemen siapkan. Sebagai apa itu? Sebagai ini ekstra puding. Memang dulunya sudah disiapkan, tapi mulai jalan-jalan ke depan ini tidak ada. Selama berapa tahun? Sudah ini kurang lebih 6-7 tahun lah. Tidak pernah disiapkan itu. Sebenarnya itu ya kurang tahu, mungkin di dalam strukturnya itu memang seharusnya ada. Ada sebenarnya. Harus ada itu. Jadi dampaknya itu karyawan-karyawan kita ini sakit nanti ada berapa karyawan yang pernah pemeriksaan sampai ke dokter sana, katanya itu dia akibat keracunan. Sampai ada salah satu karyawan pernah juga itu wanita, dia meninggal dunia. Itu berapa kali pemeriksaan katanya keracunan obat. Itu namanya tuh Yulita Trapen. Itu bukti nyata yang kita lihat pada saat itu. Lagi masalah BPJS Kesehatan yang diingatkan manajemen bahwa kita sakit bukan saat ini, besok atau lusa kita tidak bisa tentukan. Tapi kita sakit itu kapan saja, bisa hitungan detik, menit, jam dan seterusnya. Jadi yang kita harapkan kalau bisa manajemen perusahaan kita punya BPJS itu diwajibkan setoran terus, karena kita pemotongan BPJS ini tidak nanti 1-2 bulan dipotong, tidak. Hari ini, bulan ini dipotong juga. Jadi yang kita inginkan BPJS itu, khusus BPJS Kesehatan itu wajib sekali setor. Kemarin teman-teman yang sudah mengalami hal-hal itu, kita yang lain tidak inginkan lagi untuk terjadi hal seperti begitu. Dengan hari kerja. Terus yang berikut masalah hari kerja, banyak karyawan yang mengeluh masalah hari kerja. Yang seharusnya mereka tahu itu dalam 1 bulan tuh 25 hari kerja, tapi karena ini ada pengurangan hari kerja, 1 minggu cuma dipekerjakan selama 3 hari, katanya di hari berikutnya itu tidak kerja. Nah, jadi kalau bisa harapan penuh dari karyawan semua, kebun 1 sampai kebun 5, kalau bisa hari kerja ini stabilkan kembali seperti biasa, karena menyangkut kebutuhan ekonomi sekarang ini. Dalam 3 hari kerja ini tidak mampu sekali mereka bayar utang di kios sana, jaminan untuk yang anak sekolah, bayar kos-kosan dan sebagainya. Jadi harapan penuh kebun 1 sampai kebun 5 masalah hari kerja kalau bisa distabilkan kembali oleh manajemen perusahaan. Saya pikir itu yang perlu disampaikan. Tidak bisa. Masa tanggal 20 kemarin ini 22 Januari bisa dipecat. Terus sampai jam yang ada nih saya belum dibayar, pesangon itu belum ada sampai yang ada. Kerja sejak tahun berapa? Dari 2009 dituduh bahwa pemerkosaan, tapi itu tidak terbukti. Baru sudah dipecat sekarang. Tidak diproses hukum juga toh? Tidak terbukti? Sudah diproses sampai saya di penjara. Oh, tapi tidak terbukti? Iya. Hanya ditahan di polisi saja, iya. Tapi tidak terbukti, tapi perusahaan pecat. Iya. Kemudian sampai hari ini pesangon atau apa perhatian? Belum ada, sudah masukkan ke Dinas Tenaga Kerja, tapi belum ada tanggapan sampai jam yang ada. Dinas Tenaga Kerja mana? Di Kerom punya. Yang sementara urus ini Pak William Sumbai. Harapan kakak? Saya minta untuk kalau memang ini ya, saya minta untuk bayar sapu pesangon selama 2009 sampai sekarang. Baik, nama saya Yunus Antari Baba, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Kerom. Berbicara berkaitan dengan BPJS Kesehatan yang selama ini dikeluhkan oleh sejumlah pekerja di PT Tandan Sawita Papua. Memang menurut pengamatan kami sejauh ini memang dapat dikatakan bahwa pelayanan akses BPJS Kesehatan bagi pekerja di lingkungan PT Tandan Sawita Papua kurang berjalan maksimal. Sering pekerja yang bekerja pada PT Tandan Sawita Papua mengalami perlakuan pelayanan medis yang kurang maksimal. Akhirnya mereka mengeluh dan mengajukan kepada kami, kepada Serikat
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia untuk bagaimana dapat memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Pelayanan-pelayanan fasilitas kesehatan yang diharapkan sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan dalam hal ini berkaitan dengan pemotongan penghasilan per bulan, yang mana kita tahu bahwa setiap bulan penghasilan pekerja itu yang bekerja di lingkungan PT Tanan Sawita Papua dipotong kurang lebih sekitar Rp511.480. Itu pun dikonversi dalam 2 pembayaran BPJS, yakni satu BPJS Kesehatan dan yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ini ada beberapa kasus yang mana dialami oleh pekerja, dalam hal ini berkaitan dengan kecelakaan kerja dan juga berkaitan dengan ada pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan dan ada beberapa kasus yang lain. Memang pekerja tidak kurang mendapat pelayanan maksimal dari BPJS karena ketika mereka mengklaim ke BPJS Kesehatan, dari pihak BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa BPJS kalian masih mengalami tunggakan, maka harus dilunasi. Kalau tidak dilunasi, kalian tidak bisa dikonversi atau tidak bisa mengklaim tentang pelayanan akses BPJS Kesehatan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan ini sampai saat ini setelah kami cross check dengan pekerja yang bekerja di lingkungan PT Tanan Sawita Papua mengalami keterlambatan pembayaran bahkan hampir 2 tahun lebih. Jadi ketika ada pekerja yang memang karena faktor lain dia kepingin berpindah atau dia kepingin berhenti bekerja di lingkungan PT Tanan Sawita Papua, ketika dia mengajukan klaim terhadap BPJS Ketenagakerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan, mereka sampaikan bahwa BPJS kalian tidak terbayar sudah lebih dari 2 tahun, makanya tidak bisa diklaim. Ini mengakibatkan terganggunya akses pekerja, dalam hal ini yang bekerja di lingkungan PT Tanan Sawita Papua untuk melakukan artinya pekerjaan-pekerjaan secara maksimal, karena mereka berharap bahwa kami setiap bulan penghasilan kami dipotong, tetapi ketika kami mengalami musibah atau ketika kami mengalami masalah, kami tidak bisa mendapatkan pelayanan dari BPJS yang selama ini terpotong dari penghasilan kami. Dan ini kita sudah sampaikan kepada pekerja bahwa hal-hal berkaitan dengan ini akan kami perjuangkan. Kami akan berusaha membangun komunikasi, pendekatan dengan berbagai macam pihak, berbagai macam elemen, baik pemerintah maupun LSM untuk bagaimana kita melihat persoalan ini. Karena ini serius berkaitan dengan hak-hak pekerja yang diabaikan oleh pihak pemberi pekerja, dalam hal ini manajemen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau sikap manajemen selama ini seperti apa? Apakah ada penjelasan kepada karyawan? Komunikasi bipartit antara Konfederasi Serikat Perwakilan Buruh dengan pihak pemberi kerja atau manajemen sudah kami lakukan beberapa langkah-langkah, baik dengan menyurati, meminta berdialog, mencari solusi tentang persoalan-persoalan ini. Cuman jawaban dari pihak manajemen, kami akan memperjuangkan. Kita bersabar menunggu karena semua keputusan ada di manajemen di kantor pusat Jakarta. Yang berkaitan dengan lingkungan atau sustainability ini memang masih jauh di bawah standar bagi para pekerja yang seharusnya diberikan penginapan yang layak, perumahan yang layak, dan juga fasilitas kerja yang layak. Tetapi yang terjadi di lingkungan PT Tanan Sawita Papua ini beberapa kali ada penilaian dari pihak pemerintah, dalam hal ini lingkungan hidup dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Pertanian,
dan juga dari Dinas Kesehatan juga mereka menilai bahwa fasilitas yang diberikan perusahaan ini masih jauh di bawah standar bagi pekerja yang layak. Apakah menurut Pak Ketua, ketika perusahaan tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan itu bisa diberi sanksi? Semestinya yang ini kan ada di domain pemerintah, ketika pemerintah khusus yang berkaitan dengan pelayanan perumahan dan juga pelayanan fasilitas lingkungan dan lain-lain ini, semestinya mereka harus memberikan teguran kepada manajemen. Karena kalau ini bagaimana kita mau pekerja mau hidup sehat sedangkan fasilitas yang dan perumahan dan lingkungan yang dia tinggal tidak di bawah standar kesehatan. Kamar mandi model begini. Kamar mandi model begini akhirnya baku dekat dapur, akhirnya karyawan ada bongkar ini. Baru kamar mandi ini sudah tidak baik ini. Itu sudah hancur-hancur semua. Ini kita kalian sendiri nih. Kamar mandi begini nih. Ini galanya untuk buang air? Ini untuk kita pakai mandi, pakai minum ini sudah. Pakai masak, itu pakai air ini. Kalau tidak ada hujan. Kalau Raja Wali ini kalau dia selagi musim kering, itu air mau dapat di mana? Paling kita pakai ini saja. Kalau hujan, kita pakai air drum. Kita pakai air drum baru kita minum. Kita masak. Ini contoh toilet-toilet yang sudah tidak layak pakai lagi. Ya. Ini dulu dibangun untuk barak G10. Dan saat ini seperti begini kondisinya. Untuk kamar mandi, karyawan ini akhirnya harus membuat ini seperti begini, bentuk-bentuk kamar mandi yang bisa untuk mereka pakai untuk mandi dan sebagainya. Sementara untuk MCK mereka harus lari mengungsi ke dalam blok atau masuk di sana. Sementara saluran drainase parit yang seharusnya parit ini harus layak ada sehingga mengalirkan air dan sebagainya. Seperti begini bentuknya karena tidak ada perhatian lagi. Dan ini seperti begini contohnya. Air jarak antara barak dengan air dengan MCK tidak jauh, dekat-dekat. Maka ini harus ada berada di sini. MCK. Semua mampet habis. Tidak ada lagi yang seperti baik untuk dihuni oleh kita punya karyawan. Ini sebagai sumur. Bukan. Ini dia contohnya. Ini untuk sumur mandi dengan minum. Belum pakai semua dari sini, macam bentuknya begini. Dibuat sendiri manual. Air sudah tidak jalan. Ada pipa di sini sebenarnya? Sebenarnya pipa ada, tapi itu waktu itu dulu. Oh, tidak ada perawatan? Tidak ada perawatan sehingga semua hancur. Dan saat ini seperti ini sudah kayak kondisi yang terjadi. Harus membuat begini. Oke. Bekas sumur digunakan untuk mandi dan minum, namun karena sudah terkena dampak daripada tidak layak untuk disebut sebagai sumur, ditutup dan dibangunkan yang baru. Sehingga karyawan berharap kalau bisa perhatian daripada perusahaan, terutama untuk air minum dan juga air yang mereka bisa pakai untuk mandi dan juga MCK dan tempat untuk mereka mandi. Baik, selamat sore. Ini letak klinik kita. Bisa kita lihat ini. Jadi ini cuma nama klinik saja, tapi untuk obat-obatnya tidak ada. Yang herannya karyawan di sini, ini namanya klinik, setahunya mereka tuh ada obat. Tapi pada saat sakit mereka datang, kata bidannya tidak ada obat. Sedangkan petugasnya itu diberi upah terus. Diberi upah terus. Ada juga ada tambahan-tambahan untuk petugas itu. Tapi orang sakit datang untuk mungkin pelayanan pertama di sini dulu, baru nanti ke puskesmas sana. Tapi nyatanya di sini tidak ada obat. Tapi petugasnya diberi upah terus. Jadi kondisi yang sekarang kita alami seperti begitu. Berikutnya masalah unit antar jemput orang sakit tidak ada, tidak disediakan. Ketika orang meninggal bukan? Untuk orang meninggal sama.
Jadi biasanya yang sakit parah kita utamakan ambil ke sini dulu. Habis itu kita ambil ke puskesmas terdekat untuk minta rujukan. Jadi pelayanan di sini kurang, pokoknya tidak bagus lah. Kalau pemakaman biasa diantar pakai apa? Pemakaman di sini biasanya kalau tidak dengan mobil Hilux dan segala macam, kita pakai trek yang pakai muat buah. Itu pun kita harus tunggu lagi, trek itu harus habis kerja muat buah ke pabrik sana, balik baru kita antar jenazah. Kalau tidak ada mobil yang bagus. Begitu pula sama yang orang sakit. Sakit misalnya pagi, kita kasih informasi ke manajemen kalau ada yang sakit kita butuh antar pagi, tapi karena tidak ada unit yang disiapkan, kita harus tunggu mobil buah. Kalau pada saat mobil buah lagi kerja, berarti kita harus tunggu. Seharusnya kita antar pagi supaya orang itu bisa cepat tertolong di rumah sakit sana. Tapi karena kita tunggu mobil buah sampai siang atau sore hari, akhirnya orang itu bisa parah sampai meninggal dunia. Itu yang terjadi di sini. Itu nyata sekali fakta yang terjadi. Kita bisa, tapi tidak bisa buka ya. Oh, kita bisa lihat kondisi dalam klinik. Itu ada kaca sama.